Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine, okay, thanks. I'm too. Uh, Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada meeting kita kali ini dengan sehat walafiat. Berbicara tentang sehat walafiat, sehat. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Oh, ya, baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Okay, as I told you yesterday, our meeting before. So we will learning about tenses, present continuous tense. Ada yang pernah dengar present continuous tense? Ada yang pernah dengar atau ada yang sudah tahu? Baik, saya jelaskan kalau gitu. The definition. Present continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang misalnya. Jadi segala sesuatu yang sedang dilakukannya itu bisa disebut present. Bacanya present ya. Segala sesuatu yang sedang dilakukannya itu bentuk present. Misalkan kalian sedang belajar ini kan kita belajar ini. Nah, itu kita bisa sebut present. Lanjut. Oh, sorry. Nah, di sini terdapat 3 bentuk dari present continuous. Yang pertama terjadi sebelum, yakni past atau masa lalu. Oh, bukan masa lalu. Ya, masa lalu. Bukan, oh sorry, bukan masa lalu, tapi before. Sebelumnya, sebelum dilakukannya. Gitu. Terus untuk yang kedua, yakni selama. Jadi selama ini pada masa progresnya, progres yang sedang berlangsung, kemudian berlanjut setelah, continuous after. Jadi ini waktu setelahnya, bukan setelahnya apa ya? Jadi waktunya ini berlanjut, misalkan sorry, bentar. Ya, jadi waktunya itu berlanjut. Kemudian, nah di sini ada rumus dari present continuous tense. Rumusnya ini ada 3. Yang pertama ada positif, negatif, dan interrogatif. Dari positif dulu ya. Yang positif pertama ada subjek. Subjek itu bisa saya, kamu, I, you, they, we, he, it. And kemudian to be. To be itu bisa am, is, are. Ingat kan, tahu kan pasangannya dari subjek sama to be-nya. Bagus. Kemudian verb ini nanti ada tambahan ing. Jadi nanti ada verb ing di bagian verb ing. Misalkan kamu sedang belajar. Belajar ini kan learn, artinya bahasa Inggrisnya learn. Kemudian verb ing ini tambahin in. Jadi learning. Oke. Misalkan
I am learning. Saya sedang belajar. I am learning. Oke. Lanjut ke negatif. Di bagian negatif sama seperti positif, cuman nanti ada tambahan not yang artinya penolakan atau tidak. Misalkan I am, subjek, am to be, not, ini tambah not, verb ing-nya learning. Nah, kayak gitu. Kemudian interrogatif. Yang interrogatif itu kan bisa lihat ini ada tanda apa yuk? Tanda tanya, benar. Di rumus interrogatif itu ada yakni pertama, to be-nya dulu kalau segala sesuatu yang merupakan bentuk tanya itu to be-nya dulu. Jadi misalkan M, to be-nya M, pakai M, oke. M, subjeknya I, am I, pakai verb ing, jadi learning terus plus kalian bisa gunakan kata apa namanya, lupa saya, kata keterangan sifat, keterangan waktu atau gimana, terserah. Misalkan am I learning today, apakah saya belajar sekarang? Ya nggak tahu. Nggak paham? Ada yang ditanyakan atau bisa lanjut? Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, lanjut. Kemudian how to use. How to use present continuous tense ini merupakan tense yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung, dan ini tuh dibagi jadi tiga aksi. Oke. Yang pertama, aksi yang sedang berlangsung seperti tadi, yang benar-benar sedang berlangsung. Misalkan it is raining and I am waiting for my mother to pick me up. It is raining. Di sini kata it is raining ini sedang dilakukan oleh si hujan, dan it ini kan tadi subjek, kemudian ini juga subjek, yang merah ini artinya subjek, kemudian yang M itu yang kuning itu jadi to be, yang putih itu verb ing, dan yang setelahnya ini bisa jadi bisa kalian ganti terserah apa, tapi ini menggunakan kata keterangan sifat, tempat ataupun waktu bisa. Lanjut. Kemudian kegunaan yang ketiga untuk membicarakan rencana yang sudah atau yang akan terjadi dalam waktu dekat. Misalkan she is spending her holiday in Bangkok next week. Ingat, lihat next week, ada tambahan kata next week. Ini kata keterangan
next week. Jadi menggunakan kata waktu sehingga ini akan dikerjakan nanti. She is spending her holiday. Masih rencana, oke? Lanjut. Untuk yang ketiga, untuk membicarakan aksi yang terjadi pada waktu pembicaraan. Misalkan Arno is taking 5 class this semester. Jadi Arno is taking 5 class this semester ini yang dibicarakan adalah waktu pembicaraan, yang dibicarakan ini pada waktu pembicaraannya, yang untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Misalkan Arnold is taking 5 class this semester. Arnold ini kan sedang mengambil 5 kelas pada semester ini. Jadi pada saat itu juga dia mengambil waktu untuk waktu semester itu. Sudah cukup. I think it's enough for our meeting today. So maybe you wanna ask something, you can japri on WA or my email. Maybe email enggak, jangan digunakan ya. Mungkin yang lainnya. I think it's enough for today. So see you in next meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.